Halo Sobat FPL, kita kembali lagi nih di Zona FPL, Fantasi Premier League di Indonesia. Nah, ini kita akan bertemu di Game Week 32 besok nih. Dalam suasana bulan puasa nih, semoga yang menjalankan bisa lancar puasanya. Seperti biasa, ini ada Bung Fadil di sebelah saya nih. Halo Bung Fadil, apa kabar hari ini? Ya, mantap. Agak Ya, beda ini ya kita puasa, cuman tetap samalah semangatnya. ya, semoga tetap sama ya, tetap semangat lah kita. Paling nggak nih kita harus tetap ngebahas nih. Kemarin kan udah kita ngelewatin game week 31 nih, dan ada yang mengejutkan nih. Seperti biasa, City dengan segala rotasinya yang membingungkan, dan kali ini ditambah dia tuh seperti tidak berhasil nih taktiknya Pep melawan Leeds yang dengan 10 orang ya kalau tidak salah, Iya. dengan Dallas sebagai man of the match-nya. Nah ini kalau dari Bung Fadil sendiri nih gimana nih komentar terkait City, squad City aja dan nih, apa kali ini kita harus nggak usah City dulu deh atau gimana nih? Hmm. Intinya lebih worth kalau misalkan kita membuang pemain City, karena selain rotasi, kayaknya hasilnya juga makin gak jelas, entah karena merasa sudah pasti juara atau gimana, tapi yang pasti resikonya terlalu tinggi. Bahkan tidak hanya resiko tidak bermain, resiko kalah pun sekarang menjadi terbuka lebar. Mengingat kemarin kalau kita lihat permainan juga banyak pemain-pemain yang bahkan nggak pernah atau bisa dibilang jarang dimainkan, tiba-tiba dimainkan. Jadi simpelnya kita buang aja pemain City. Betul betul ya, mungkin saat ini emang lagi kita cadangkan dulu lah paling tidak kalau masih punya. Ya, Nah ini kan tadi ngomongin pemain City ya. Nah terus selain City ini juga ada mungkin beberapa pemain yang kiranya udah cukup lama blank nih. Seperti kayak Bruno nih, ya 3 atau 4 ya, pertandingan bang udah lumayan kurang menghasilkan poin maksimal. Terus ada juga Martinez malah yang udah lama tuh nggak menunjukkan taji clean sheet-nya. Kemudian juga nih kalau di City tadi tuh ada kayak Gundogan ataupun De Bruyne nih yang ya terlalu disimpan lah sama Pep nih. Nah mungkin dari Bung Fadil sendiri ada alternatif lain nggak sih nih selain pemain-pemain ini yang mungkin udah lama blank nih? kalau misalkan kita bilang Bruno, otomatis alternatif pemain lainnya adalah pemain MU, tapi yang sedang dipinjamkan ke West Ham, siapa lagi kalau bukan Jesse Lingard. Ini masih menunjukkan konsistensinya, bisa dibilang memang rasio per match-nya jauh ya, karena Lingard baru bersinar sejak West Ham, cuman ini jelas menjadi alternatif yang paling kelihatan gitu ya di mata. Kemudian kalau misalkan kita bicara Martinez, bahkan di game week mendatang itu ada potensi kehilangan clean sheet-nya kembali karena akan menghadapi City. Jadi otomatis kalau untuk kiper sendiri memang cukup sulit untuk pemilihan kiper sampai saat ini ya. Mungkin kalau kita ngelihat terakhir gitu kan, walaupun memang Chelsea gagal clean sheet lagi, cuman ada potensi di Chelsea sebenarnya di Mendy kalau misalkan kita kiper yang mahal. Tapi kalau selain itu mungkin kita mungkin bisa beralih ke kiper Wolves gitu misalnya, kalau misalkan kita mau coba gitu ya, itu bisa. Oh begitu ya. Tadi kan Bung Fadil juga nih sempat nge-mention Lingard nih. Nah Lingard sendiri dengan West Ham-nya ini memang lagi ada tren peningkatan ya di beberapa Ya. pertandingan terakhir. Dari 3 pertandingan terakhir aja udah ngasilin 9 gol, dan Lingard selalu berkontribusi. Nah menurut Bung Fadil nih, mungkin kalau kita mau berfokus pada pemain West Ham nih, selain Lingard deh, kita mau pendampingnya untuk bisa masuk squad FPL kita tuh, mungkin siapa sih? Ada saran nggak? Kalau berkaca ke pertandingan kemarin ada Jarrod Bowen. Sebenarnya kalau misalkan ada Antonio gitu kita bisa jadi opsi striker, cuman kebugarannya masih diragukan ya kalau untuk di game week mendatang. Oh betul betul ya, kayak Bowen juga kemarin juga berkontribusi dengan baik ya. Terus juga nih di belakangan ini nih Liga Inggris juga rame nih dengan nama-nama kayak Pulisic kemarin tuh di Chelsea. Terus ada juga Iheanacho yang walaupun kemarin kalah tapi 2 gol pas lawan West Ham. Kemudian juga ada Lacazette nih yang juga lagi ada peningkatan nih di Arsenal nih. Nah mungkin kalau dari Bung Fadil sendiri terkait 3 pemain ini nih, gimana sih nih pandangan dari Bung Fadil nih? Nah, sebenarnya kalau Pulisic sama Lacazette itu udah yang sesi tanya jawab kemarin udah kita rekomendasiin buat jadi diferensial captain, dan ternyata terbukti dua-duanya mencetak gol. Terbukti. Nah, untuk Iheanacho itu memang belum masuk radar kita. Cuman kalau kita melihat di sini memang dia menggantikan peran dari Harvey Barnes, karena sejak paruh musim kedua ini kan
peran dari Vardy kalau kita lihat secara di lapangan hanya membuka ruang gitu, kemudian untuk penyelesaian akhirnya ada Vibar di situ atau bahkan Madison. Sementara di sini peran tersebut diambil oleh Iheanacho, sehingga bisa menjadi perhatian khusus, apalagi kalau kita melihat ternyata kualitas Iheanacho setelah dipercaya juga terbukti. Nah, kan di game week 32 ini ada yang mendapat jatah double game week, yaitu Tottenham Hotspur. Nah, Tottenham Hotspur ini akan bermain 2 game dan pastinya kita menantikan tajinya Son dan Ken apakah akan seirama lagi. Nah, kalau dari Bung Fadil sendiri ini terkait double game week-nya Spurs besok nih gimana nih? Ya patut kita kita percayakan kembali duet tersebut, karena kalau misalkan kita lihat kemarin memang Kane kemarin tidak menghasilkan poin yang, atau bahkan poinnya ya hanya poin bermain, kemudian Son yang memberikan poin. Yang menarik di pertandingan sebelumnya, sebelum yang game week kemarin itu Kane yang memberikan poin, sehingga kita tunggu apakah di double game week ini mereka berdua mampu berkontribusi, daripada mungkin kita selalu meresikokan ke Gareth Bale yang ternyata di beberapa pertandingan kemarin juga tidak bermain atau bahkan tidak bermain. Ya bahkan kita juga bisa jadikan salah satu opsi captain baik itu Kane atau Son selama mungkin dua-duanya bugar gitu ya. Nah, ini ngomongin kapten nih, tadi mungkin udah sempat mention Son atau Kane nih. Nah, opsi-opsi kapten dari Bung Fadil nih untuk game week besok nih siapa aja sih selain tadi tuh Konsen? Kane Son. Ya, kalau untuk captain sendiri itu masih di Lingard, kemudian juga di Kane, kemudian ada di Iheanacho itu udah mulai masuk radar kita. Dan kalau misalkan kita lihat juga potensi match yang akan terjadi, sebenarnya kita tetap melihat di Bruno Fernandes nih, atau justru Cavani. Cavani ya kemarin juga bermain cukup baik di MU ya. Bisa dibilang diferensial lah ya Cavani. Ini soal kemarin juga unpredict banget kemarin tuh mainnya. Ya mungkin kali ini itu dulu kali ya Bung Fadil ya kita mengulas terkait EPL ini. Terima kasih Bung Fadil atas waktunya di pagi hari yang cerah ini. Semoga bermanfaat ulasan yang diberikan oleh Bung Fadil. Untuk sobat EPL nih jangan lupa follow sosmed kita, ada di Instagram dan Twitter dengan nama @zonapl. Dan juga terkadang kita kalau lagi niat upload di YouTube dan Spotify dengan nama yang sama juga, Zona EPL. Tetap jaga kesehatan, semoga puasanya lancar. Bye-bye.